Ikatan pernikahan itu belum tentu jodoh kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kami bertiga, tiga serangkai. Alhamdulillah kali ini kami bertemu lagi untuk sharing bersama teman-teman. Mungkin kali ini temanya kami akan berdiskusi tentang pernikahan. Konsep jodoh. Jodoh menuju pernikahan. Oh ya, membahas tentang jodoh menuju ke pernikahan. Dan kita tahu di zaman sekarang ini, apalagi kalau kita yang dengan usia yang udah di atas 30, kita itu ada rasa khawatir kenapa belum menikah. Dan orang-orang pun bertanya, orang bertanya kenapa belum nikah. Dan yang bertanya itu tidak tahu sebenarnya apa yang kita rasakan gitu. Mereka tuh hanya tahu kok belum nikah, apalagi yang dicari kayak gitu ya kan. Nah, jadi sedikit kami akan membahas tentang jodoh sampai ke pernikahan dan apa persiapan kayak gitu. Itu yang akan kami bahas pada kesempatan kali ini. Sesi sharing session kali ini adalah merupakan kelanjutan dari yang sebelumnya. Kalau sebelumnya kita membahas tentang planning of life, nah pada kesempatan ini kita membahas spesifik lebih kepada konsep jodoh menuju kepada pernikahan gitu ya teman-teman. Nah, masih tetap di di tempat yang sama dan narasumber yang sama teman-teman, bersama dengan Kak Mala, kemudian dengan Kak Rina, dan juga saya sendiri Miss Rama. Teman-teman, langsung saja kita mulai podcast kita, sharing session kita hari ini. Kak, pertanyaan pertama, kita langsung ke poinnya aja ya Kak ya. Boleh, mau poin dulu atau pengantar dulu? Boleh pengantar juga boleh. Ya, sedikit ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Nabiullah, assalamualaikum ya Habibullah. Baik, mungkin sedikit sebelum kita sharing-sharing di sini ya, mungkin kita nanti akan membahas tentang jodoh, persiapan pernikahan. Mungkin ini banyak sekali yang digalaukan di kalangan para remaja saat ini gitu, dan baru saja terjadi kasus itu tuh baru 1 hari yang lalu gitu ya. Jadi ada seorang akhwat yang bercerita juga gitu. Jadi pas momennya nih kita buat podcast. Jadi akhwat itu sampai udah di tahap kayak depresi gitu, menghadapi orang tuanya yang maksa dia untuk nikah gitu. Mungkin itu banyak juga terjadi sama teman-teman yang mungkin orang tuanya ngebet suruh nikah gitu ya, padahal posisinya akhwat ini belum siap untuk menikah gitu. Jadi mungkin nanti di podcast kali ini kita lebih membahas ke hal-hal yang seperti itu mungkin ya, karena itu banyak sekali problem yang terjadi di kalangan para remaja saat ini. Nah, sebenarnya Kak, kalau misalnya kita ini pertanyaan dasar sih sebenarnya sebelum kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Bagaimana sih sebenarnya konsep jodoh yang benar menurut Islam itu sendiri? Oke, kita bahas konsep jodoh. Sudah Allah sebutkan juga di dalam Al-Qur'an bahwasanya, dan ini udah nggak asing ya, udah selalu kita dengar bahwasanya perempuan yang baik itu akan bertemu dengan laki-laki yang baik, atau laki-laki yang baik akan bertemu dengan perempuan yang baik. Nah, kembali lagi banyak orang yang berpikir, Kak, banyak kok kisah-kisah orang yang dia akhwatnya ini baik tapi ketemu sama jodoh atau ketemu sama pasangan yang dia nggak baik gitu. Nah, perlu digarisbawahi bahwasanya jodoh itu bukan dalam artian kata orang yang hidup bersama kita saat itu gitu, kan bukan seperti itu. Tapi jodoh itu, contohnya kenapa bukan seperti itu Kak? Jodoh itu ketika seseorang itu yang hidup bersama kita di dunia, dan nanti di akhirat kelak misalnya kita harapan kita di surga, kita juga bersama dengan dia, itulah jodoh gitu kan. Tapi sedangkan kalau misalnya orang yang menemani kita saat ini gitu, dalam artian dalam ikatan pernikahan, itu belum tentu jodoh kita gitu. Kenapa? Karena makanya banyak kan orang setelah menikah bercerai. Nah, bagaimana seperti itu gitu kan? Iya. Apakah itu jodohnya gitu kan? Apakah itu jodoh? Jadi konsepnya seperti itu gitu kan. Kalau misalnya dikatakan ketika orang menikah terus habis itu bercerai gitu kan, nah perlu dipertanyakan masa jodohnya ada banyak gitu kan. Enggak. Jadi konsep jodoh itu adalah kita nggak pernah tahu gitu kan seseorang yang nantinya akan Allah hadirkan itu seperti apa gitu di kehidupan kita, dan kelak nanti akan menemani kita di surga, kita nggak tahu seperti apa gitu. Jadi jodoh itu tadi seseorang yang benar-benar menemani kita selama hidup di dunia, dan tentunya dalam ikatan pernikahan, dan tentunya itu ikatan pernikahan itu didasari dengan ibadah gitu kan, karena ibadah terpanjang salah satunya adalah pernikahan, dan itu adalah jembatan kita untuk menuju surga bersama-sama kelak di surga. Itulah jodoh kita tadi gitu. Jadi ketika misalnya seperti pertanyaan tadi, seseorang tidak mendapatkan orang
pendamping hidup yang baik di dalam hidupnya, nah kan itu belum tentu jodoh dia. Bisa jadi nanti akan Allah pertemukan dengan yang lain yang lebih baik, dan kita nggak pernah tahu. Ketika pun misalnya mereka bersama, bisa jadi kelak yang tidak baik ini bisa menjadi baik karena bersama dia gitu kan. Karena kita nggak pernah tahu rencana Allah tuh ada rencana seperti apa di dalam kehidupan kita. Kayak gitu. Jadi perlu digarisbawahi dulu konsep jodoh gitu, karena orang banyak berpikir ketika kita menikah itulah jodoh kita, bukan seperti itu. Tapi ketika kita menikah mendapatkan laki itu adalah takdir kita mendapatkan dia gitu, tapi bukan berarti dia adalah jodoh kita gitu. Berarti yang menjadi jodoh kita adalah ketika nanti kita sudah Bersama-sama di surga. bersama-sama di surga. Oh Pasangan gitu. kita di dunia itulah yang dinamakan konsep jodoh itu Oh tadi. gitu. Jadi meskipun sekarang ini kita misalnya mempunyai suami atau istri yang di bawah satu ikatan pernikahan, Iya. itu belum tentu dikatakan jodoh Belum kita. tentu dijadikan jodoh kita tadi. Oh, Jadi begitu. Itu cuma pasangan yang mendampingi kita selama di dunia gitu, dan kita nggak tahu tuh akhirnya seperti apa gitu kan. Karena itu semua kan ketetapan dari Allah lagi gitu seperti apa. Makanya ada orang yang setelah pernikahan, setelah menikah bisa juga bercerai gitu seperti itu. Jadi seperti itulah konsep jodoh tadi. Berarti tolak ukurnya adalah ketika misalnya nanti kita menikah dengan seseorang, misalnya katakanlah itu suami, yang misalnya suami itu baik, yang kemudian dengan dia kita di dunia, kemudian dengan dia juga kita di akhirat, itulah jodoh kita. Iya, Nah benar. kemudian ada juga kemungkinan yang lain kalau misalnya kita bersama dengan suami yang katakanlah misalnya nauzubillah suami itu bukanlah orang yang baik dan kemudian kita tidak bersama dia di surga, berarti bukan dia jodoh kita. Iya, belum tentu dia jodoh kita. Oh, belum gitu ya, tentu. belum tentu. Karena mungkin gini, pernikahan itu kan tujuannya ibadah gitu kan. Kalau misalnya kita naik perahu, tapi beda arah dan tujuan, pasti nggak akan sampai ke satu tempat. Gitu. Sama dalam halnya pernikahan. Kita pernikahan tuh mau kemana sih? Tujuannya kan ibadah kepada Allah sebagai jembatan kita masuk surga gitu. Nah, ketika pun misalnya kita wafat atau misalnya suami kita wafat dulu, setelah itu kita nggak punya pendamping hidup lain selain dia gitu. Dan itu belum tentu jadi jodoh kita kan. Karena kan wallahu alam, kita nggak tahu bagaimana kelak kita di surga akan bertemu dia atau seperti apa, kita nggak pernah tahu gitu. Seperti itu. Jadi jawaban perihal jodoh ini ya memang wallahu alam, nanti kelak kita akan nikmati nanti di kehidupan setelahnya gitu. Oh begitu. Jadi, kalau misalnya tadi kita bilang wallahu alam jodoh itu kita tidak tahu jodoh Iya. seperti apa yang akan kita temukan nanti di surga gitu. Berarti apakah jodoh itu kemudian adalah suatu takdir yang tidak dapat diubah, ataukah jodoh itu memang takdir yang kita bisa memilih di dalamnya? Nah, jodoh itu sebenarnya kakak pernah dengar ya pendapat dari seorang ustaz. Jadi jodoh itu memang dia takdir, tapi takdir yang bisa diubah gitu. Diubah dengan apa? Dengan doa, dengan ikhtiar kita. Bagaimana kita misalnya seorang akhwat ini mau jodoh itu yang solih, baik, agamanya baik, sholatnya dan sebagainya macamnya. Dan tentunya dia harus mempersiapkan diri untuk itu juga gitu kan. Nah, jadi jodoh itu takdir, tapi takdir yang masih bisa diubah dengan ikhtiar kita tadi itu gitu. Jadi kalau misalnya kita udah insya Allah kalau misalnya kita udah berikhtiar dengan baik dan niat kita memang tulus ketika menikah itu karena Allah, nggak mungkin Allah pertemukan kita dengan yang buruk kayak gitu. Itu tuh nggak mungkin. Nah, ketika pun misalnya kita dapetin yang buruk itu tadi, itu kan ujian untuk kita kan. Iya. Bisa kita kan kita hidup ini memang menerima kan ridho akan ketetapan Allah tadi itu, insya Allah akan ada hadiah yang Allah berikan nanti. Jadi seperti itu gitu. Salahkah kita kemudian Kak kalau misalnya kita kalau misalnya dikatakan jodoh adalah cerminan dari diri kita, jadi kan salahkah kita kalau misalnya kita mengharapkan jodoh yang kalau kita merasa kita udah baik, salahkah kita mengharapkan jodoh yang lebih baik daripada diri kita, atau setidak-tidaknya setara begitu? Oke. Banyak sekali orang menganggap jodoh itu adalah cerminan diri ya. Kalau kakak lebih mikir, jodoh itu yang melengkapi apa yang kurang dari diri kita gitu. Karena contohnya kalau andai kan jodoh itu cerminan diri nih ya, andai kan jodoh itu cerminan diri kita, misalnya kita kelebihannya di A, dia juga karena cermin, otomatis dia kelebihannya juga di A kan gitu. Nah, jadi siapa sih yang melengkapi kurangnya ini tadi gitu. Tapi kalau misalnya ketika jodoh itu saling melengkapi, misalnya kita kelebihannya ada di A, lalu di B kita kurang. Nah, kita ketemu jodoh yang saling melengkapi, yang di B dia lebih, di A dia kurang, kan saling melengkapi gitu. Jadi saling match gitu kan, ketemu. Tapi kalau cerminan diri itu rasanya kurang pas gitu. Bertolak bahasanya. belakang. Iya, karena sama-sama sudah mempunyai gitu kan, Iya, ibaratnya kayak gitu. Terus kalau misalnya seperti itu, seperti cerminan, kita kan nggak ada saling keterkaitan satu dengan lain. Iya Tidak ada benar. saling melengkapi satu dengan Tidak ada lain. kebutuhan saling membutuhkan. Dengan lain contohnya misalnya yang laki-laki ini dia pintar dalam ilmu agama gitu kan kita katakan. Terus yang perempuan ini juga pintar dalam ilmu agama gitu. Mungkin pada saat diskusi mereka nyambung gitu. Mereka nyambung sebatas itu kan, sebatas nyambung. Jadi lebih memperkuat pernikahan itu tuh memang benar. Itu dalam kategori ilmu ya gitu. Tapi coba kita perhatikan yang lain, misalnya laki-laki ini juga pintar dalam manajemen keuangan, perempuan ini juga pintar dalam manajemen keuangan. Jadi kan tidak ada rasa kebutuhan satu dengan yang lainnya gitu. Tapi ketika misalnya laki-laki ini dia memang dalam keuangan biasa aja, tapi perempuannya lebih gitu, pasti dia merasakan membutuhkan dan bersyukur sekali memiliki wanita seperti itu. Gitu. Nah, sekarang Kak, kalau misalnya kita ngomongin tentang perjodohan ini gitu, sejauh mana sebaiknya ikhtiar yang bisa kita lakukan
dalam sudut pandang seorang perempuan, seorang wanita. Sebatas mana, sejauh mana ikhtiar yang bisa kita lakukan? Karena memang kan antara perempuan dan laki-laki itu tentu berbeda gitu ya kan. Nah, jadi sejauh mana sih ikhtiar atau usaha yang bisa kita lakukan? Oke, kita skip dulu teman-teman karena lagi ajan ya.